Kita harus segera menyelesaikan audit siklus penggajian. Dan bagaimana menurutmu? Tentu dong, siklus penggajian ini sangat penting karena melibatkan semua karyawan. Kita perlu memastikan bahwa transaksi dicatat dengan benar dan pastikan tidak ada penipuan. Saya sudah membaca tentang pengendalian internal yang diperlukan. Apa yang harus kita fokuskan? Kita harus memeriksa pemisahan tugas, otorisasi, dan dokumen pendukung. Misalnya seperti catatan waktu karyawan yang harus disetujui oleh atasan sebelum diproses. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Lin, mengenai pengendalian internal dalam siklus ini? Tentu dong, ada beberapa elemen yang penting. Yang pertama itu pemisahan tugas untuk mencegah karyawan yang memiliki akses ke sistem penggajian dan juga otorisasi pembayarannya. Ya, saya ingat ada karyawan yang menambahkan nama fiktif dalam daftar gaji karyawan. Itu contoh buruk dari kurangnya kontrol, bukan, Len? Tepat sekali. Seperti kasus Melvin Turner menunjukkan bahwa bagaimana pencurian itu bisa terjadi. Ia mencuri informasi untuk menambah karyawan bantu dan menyalurkan gaji melalui rekeningnya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa pengujian yang kita lakukan ini efektif, Lin? Saya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil benar-benar memberikan hasil yang akurat. Itu pertanyaan yang penting, Du. Kita perlu melakukan pengujian substantif dan komprehensif. Ini mencakup beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus melakukan wawancara kepada karyawan yang terlibat dalam proses penggajian ini. Wawancara, siapa narasumber yang sebaiknya kita ambil? Kita bisa berbicara dengan beberapa orang, termaksud manajer sumber daya manusia dan staf penggajian. Mereka bisa memberikan wawasan tentang proses dan kebijakan yang diterapkan. Misalnya seperti kita menanyakan bagaimana mereka memastikan bahwa semua catatan waktu diisi dengan akurat. Masuk akal, dan setelah wawancara, langkah apa yang selanjutnya kita ambil? Setelah itu kita perlu memeriksa dokumen yang relevan. Itu termaksud catatan waktu, laporan penggajian, dan rekonsiliasi bank. Kita harus memastikan bahwa semua transaksi ini konsisten dari satu waktu ke waktu yang lain. Dan kemudian apa yang harus kita cari dalam catatan waktu ini? Yang pertama, kita pastikan semua jam kerja yang dicatat dengan benar. Kemudian lihat apakah ada tanda tangan atau persetujuan dari atasan di setiap catatan waktu. Itu penting agar kita tahu bahwa jam kerja yang dilaporkan itu benar-benar valid. Untuk rekonsiliasi penggajian bank gimana? Kita harus memastikan apakah jumlah yang dilaporkan kepada karyawan sesuai yang tercatat di laporan penggajian. Dan misalnya, jika seorang karyawan mendapatkan gaji sebesar 5 juta, maka jumlah ini harus dicocokkan dalam laporan bank. Ketidaksesuaian bisa menunjukkan adanya kesalahan dan bahkan penipuan. Bagaimana dengan formulir pajak? Kita harus tahu, ini adalah hal yang penting. Tentu saja, kita perlu memastikan bahwa potongan pajak dicatat dengan benar. Periksa apakah informasi dari formulir B2 atau laporan pajak lainnya sesuai dengan catatan penggajian. Kesalahan di sini bisa mengakibatkan hal yang serius, baik untuk perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Seperti misalnya, jika pajak penghasilan tidak dipotong dengan benar, maka perusahaan bisa dikenakan denda besar. Oke, saya mengerti. Jadi selain memeriksa catatan waktu dan rekonsiliasi, kita juga harus memperhatikan detail dari formulir pajak. Tepat sekali, dan jangan lupa untuk memastikan bahwa kita mendokumentasi semua temuan yang kita temui dengan baik. Ini akan membantu kita jika kita perlu menjelaskan keputusan audit yang kita temui di kemudian hari. Semua bukti yang kita kumpulkan harus terorganisir dengan rapi. Oke, saya akan mulai menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara dan membuat rencana untuk memeriksa dokumen yang relevan. Terima kasih atas bimbingannya, Yalin.
Sama-sama dong. Tujuan kita adalah memberikan penilaian yang objektif dan akurat. Jika kita bekerja sama dan mengikuti langkah-langkah ini, saya yakin kita bisa berhasil. Oke, Lin, untuk selanjutnya apakah ada contoh lain dari audit yang gagal? Mari kita lihat pada kasus Cisco Inc. Mereka mengelembungkan biaya pengembangan perangkat lunak. Dok, kita bisa belajar dari kasus ini kan? Mungkin penting untuk tidak hanya mengandalkan pertanyaan dari manajemen, mencari bukti independen adalah kunci. Benar, dan dalam audit kita harus memverifikasi pernyataan dengan bukti yang kuat. Mari kita lakukan pengujian ini dengan berbicara langsung kepada kepala teknisis terkait proyek. Sekarang kita beralih ke audit siklus pembayaran. Apa yang perlu kita perhatikan di sini, Lin? Di siklus pembayaran, fokus utama kita adalah pada akuisisi modal. Kita perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan didukung dengan dokumen yang sah dan valid. Jadi kita harus memeriksa semua bukti transaksi, begitu Lin? Lalu dokumen apa saja yang kita perlukan? Tepat sekali, kita harus melihat faktur, kontrak, dan bukti penerimaan barang atau jasa. Misalnya, jika perusahaan membeli peralatan baru, kita perlu memeriksa faktur dari vendor dan memastikan bahwa peralatan tersebut dicatat dengan sah dan diakui oleh catatan perusahaan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan jika menemukan pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumen yang tepat? Jika kita menemukan pengeluaran yang tidak didukung, itu bisa menjadi tanda adanya kesalahan. Kita harus lebih mendalami lebih lanjut, tanyakan kepada manajer terkait untuk menjelaskan mengapa dokumen tersebut tidak ada. Jika tidak ada alasan yang memadai, kita harus mencatat temuan ini sebagai potensi resiko audit. Apakah kita perlu mengumpulkan kontrol internal di sini? Tentu, karena kontrol internal kita adalah bagian yang sangat penting dalam audit siklus pembayaran. Kita harus memastikan bahwa ada otorisasi untuk setiap pengeluaran besar. Misalnya seperti pengeluaran di atas batas tertentu, kita harus mendapatkan persetujuan dari manajer senior. Bagaimana dengan proses pengadaan? Apakah kita perlu memperhatikannya? Proses pengadaan dilakukan melalui prosedur transparan dan kompetitif. Kita perlu memastikan apakah perusahaan mengikuti prosedur tender yang sesuai dengan pengadaan barang atau jasa. Ini membantu kita mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan nilai terbaik dari setiap pengeluarannya. Jadi kita harus melihat rekaman tentang bagaimana vendor itu dipilih dan apakah ada perbandingan harga yang dilakukan. Benar, dan pastikan ada catatan yang menunjukkan bahwa beberapa vendor telah membandingkan semua keputusan yang diambil. Ini adalah bagian dari audit yang menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk mengelola anggaran secara efektif. Apalagi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran tercatat dengan benar? Kita harus memeriksa apakah pengeluaran yang dicatat dalam buku besar itu benar. Dan setiap pengeluaran harus cocokkan dengan akun yang sesuai. Ini mencakup pemeriksaan apakah ada biaya yang disalahgunakan atau dilipat gandakan. Jika kita menemukan masalah pencatatan atau pengeluaran yang tidak sah, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita harus mendokumentasikan semua temuan yang kita temui dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Jika ada indikator penipuan, kita juga perlu melibatkan pihak yang berwenang yang sesuai dengan investigasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Lin. Ini sangat membantu saya. Saya akan mulai mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menyusun rencana audit untuk siklus pembayaran dan akuisisi modal. Bagus sekali dok, dan ingat tujuan kita adalah memberikan penilaian yang akurat dan objektif. Jika kita memperhatikan semua detail ini, kita dapat memberikan laporan audit yang valid. Baik Lin, kita lanjutkan ya. Setelah kita memeriksa dokumen akuisisi modal, apa langkah berikutnya yang dapat kita ambil? Setelah kita mengumpulkan semua dokumen, langkah selanjutnya adalah merencanakan prosedur audit yang jelas. Kita perlu menetapkan tujuan audit untuk setiap era yang kita periksa, termasuk pengeluaran dan kontrol internal. Kemudian, apa tujuan spesifik yang kita tetapkan?
Untuk siklus pembayaran, tujuan kita harus mencakup yang pertama itu memastikan semua pengeluaran memiliki dokumen yang memadai. Yang kedua, memverifikasi bahwa semua pengeluaran dicatat dengan akun yang benar. Yang ketiga, mengidentifikasi setiap pengeluaran yang tidak sah dan tidak berwenang. Yang keempat, menilai efektivitas kontrol internal yang ada untuk menghindari penyalahgunaan. Oh, oke, itu logis. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita dapat membuktikan setiap pengeluaran yang sah dan mendeteksi potensi masalah. Tepat sekali. Selain itu, kita juga bisa merencanakan pengujian substantif. Misalnya, seperti kita bisa melakukan sampling pada pengeluaran besar untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan itu ada dan valid. Dan kemudian, bagaimana cara kita memilih sampel yang tepat untuk pengujian ini, Lin? Kita bisa menggunakan metode pengambilan sampel berbasis resiko. Pilih transaksi dengan nilai yang tertinggi terlebih dahulu, lalu periksa apakah ada pola yang menonjol pada pengeluaran yang lebih kecil. Jika kita menemukan masalah pada satu area, kita bisa memperluas pengujian kita. Bagaimana dengan kontrol internal, Lin? Apakah kita perlu untuk mengevaluasinya? Kita perlu menguji efektivitas kontrol dengan melakukan walkthrough. Ini berarti kita mengikuti proses dari awal hingga akhir, mulai dari pengujian permintaan pengadaan hingga persetujuan dan pembayaran. Lalu, apakah kita juga harus berbicara dengan staf yang terlibat dalam proses ini? Tentu, wawancara dengan staf tidak hanya memberikan wawasan tentang prosedur yang ada, tetapi juga dapat mengungkapkan potensi kelemahan dalam kontrol. Tanyakan kepada mereka tentang tantangan yang mereka hadapi dalam mengikuti kebijakan pengadaan. Jika kita menemukan kontrol yang lemah, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Jika ada kelemahan yang signifikan, kita harus merekomendasikan perbaikan. Jika ada otorisasi yang tidak dilakukan secara konsisten, kita bisa merekomendasikan pelatihan untuk staf dan penerapan sistem persetujuan dengan baik. Oke, saya mengerti. Dan semua langkah ini kita tidak hanya melakukan audit, tetapi membantu perusahaan memperbaiki proses mereka. Tepat sekali, Dok. Audit bukan hanya tentang menemukan masalah, ini juga tentang memberikan nilai tambah kepada klien. Jadi kita harus menyusun laporan tidak hanya mencakup temuan, tetapi juga merekomendasikan konstruktif. Baik, Lin, saya mulai menyusun rencana audit dan pengumpulan data yang diperlukan mengenai siklus pembayaran dan akuisisi modal. Terima kasih atas bimbingannya, ini sangat membantu. Sama-sama, Dok. Saya yakin dengan pendekatan yang tepat, kita akan memberikan hasil yang memuaskan. Mari kita teruskan dan kita pastikan untuk setiap langkah selanjutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana untuk audit siklus kas? Ini tampaknya cukup rumit ya. Baik, untuk saldo akun kas sendiri melibatkan verifikasi semua transaksi kas dan perlu memastikan bahwa semua setoran dan penarikan dicatat dengan benar. Saya ingat ada kasus di mana saldo tidak sesuai dengan catatan bank. Apa yang biasanya menyebabkan masalah ini? Seringkali itu karena kesalahan pencatatan atau penipuan. Kita perlu melakukan rekonsiliasi bank secara menyeluruh untuk menemukan perbedaan. Setelah semua pengujian, langkah apa yang selanjutnya dilakukan? Kita perlu menyusun laporan audit yang mencakup temuan kita, pastikan semua sorotan setiap area di mana kontrol itu lemah, dan berikan rekomendasi perbaikan. Apa yang kita harus lakukan jika kita menemukan masalah material ini? Kita harus mendiskusikannya dengan manajemen dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas masalah ini. Transparansi itu sangat penting. Saya belajar banyak dalam proses ini. Audit tidak hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Tepat sekali, Dok. Kita harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan dapat diandalkan. Itu adalah inti dari profesi kita. Dalam audit, integritas dan informasi sangat penting. Mari kita terus belajar untuk meningkatkan diri agar menjadi auditor yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak ya, Lin. Saya merasa lebih percaya diri setelah mendengarkan semua penjelasan dari kamu. Saya akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Mari kita pastikan semua langkah berjalan dengan baik.
Dari cuplikan video tadi, kita bisa belajar tentang proses audit secara menyeluruh, yang mana menekankan pada pentingnya ketelitian, komunikasi, dan kolaborasi dalam setiap tahapnya. Dari pengujian substantif hingga menyusun laporan, setiap langkah dalam audit memiliki peran krusial dalam memastikan integritas dalam laporan keuangan. Pentingnya pengujian substantif terlihat dari wawancara dan pemeriksaan dokumen, yang memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi kesalahan dan kelemahan dalam kontrol internal, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan akurat. Kontrol internal yang kuat membantu mencegah penyalahgunaan dan penipuan, sehingga auditor perlu memeriksa sistem kontrol yang ada dan merekomendasikan perbaikan jika diperlukan. Sistem pengeluaran harus didukung oleh dokumentasi yang sah, yang tidak hanya penting untuk audit tetapi juga untuk transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Wind up.